Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Haruri wa ila muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk umat Rasulullah yang nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita dengan tidak lupa menghadirkan niat ikhlas di dalam hati kita masing-masing bahwa kita thalabul ilmi lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih dalam pembahasan yaitu tentang zakat peternakan, nisab dari masing-masing unta, sapi dan kambing, kemudian berapa yang harus dikeluarkan. Meskipun dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan kalau melihat syarat-syarat wajibnya zakat peternakan itu seakan-akan nggak ada orang yang wajib mengeluarkan
zakat peternakan ini di negara kita, di Indonesia ini. Banyak hal yang tidak terpenuhi syarat tersebut. Di antaranya misalnya adalah bahwa binatang ternak itu harus digembalakan di tempat pengembalaan umum. Nah, yang ini hampir tidak ada di negara kita yang seperti itu. Tetapi meskipun demikian, sebagai sebuah pengetahuan, meskipun tidak dipraktekkan, tetapi dalam sebuah pengetahuan ini penting. Namun kita pagi hari ini tidak secara detail, kita hanya halul alfat menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi khamsin wa ishrina bintu makhad. Kita mulai dari awal. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa awwalu nisabil ibili lan utawi kawitane nisabe unta iku khamsun 5. Wa fiha lan iku ing dalem khamsun syatun utawi wedhus siji. Wa fi asyrin lan iku ing dalem 10 unta syatani utawi wedhus loro. Wa fi khamsata asyara lan iku ing dalem 15 unta salasu syiyahin utawi telu pira-pira wedhus. Wa fi asyrina lan iku ing dalem 20 wedhus 20 unta arba'u syiyahin utawi 4 pira-pira wedhus. Wa fi khamsin lan iku ing dalem 5 wa isyrina lan 20 bintu makhadin utawi bintu makhad. Ini nanti istilah-istilah nanti akan kita jelaskan. Wa fi sittin lan iku ing dalem 6 wa thalathina lan 30 bintu labunin utawi bintu labun. Wa fi sittin lan iku ing dalem 6 wa arba'ina lan 40 hiqqatun utawi hiqqah. Wa fi ahda lan iku ing dalem siji wa sittina lan suwita jazaatun utawi jazaah. Wa fi sittin lan iku ing dalem 6 wa sab'ina lan 70 binta labunen utawi binta labun loro. Wa fi ahda lan iku ing dalam siji wa tis'ina lan 90 khiqqani utawi khiqqah loro. Wa fi mi'atin lan iku ing dalam 100 wa ihda lan siji wa isyrina lan 20 thalathu banati labunen utawi telu pira-pira bintu labun. Thumma fi kulli arba'in nuli iku ing dalam saben-saben 40 bintu labunen utawi bintu labun. Wa fi kulli khamsina lan iku ing dalam saben-saben 50 hiqqatun utawi hiqqah. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa awwalu nisabil baqari lan utawi kawitane nisabe sapi iku 30 30. Wa fiha lan iku ing dalem 30 tabi'un utawi tabi'. Wa fi arba'ina lan iku ing dalem 40 musinnatun utawi musinnah. Wa ala hadza lan ing atase iki abadan ing dalem selawase faqis mongko padakno sapa sira, madakno sapa sira. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa awwalu nisabil ghanami lan utawi kawitane nisabe wedhus iku arba'una 40. Wa fiha lan iku ing dalem arba'un syatun utawi wedhus jazaatun rupane jazaatun minadh-dha'an aw thaniyatun minal ma'az. Wa fi mi'atin lan iku ing dalem 100 wa ihda wa isyrina lan selikur syatani utawi wedhus loro. Wa fi mi'ataini lan iku ing dalem 200 wa wahidatin lan siji thalathu syiyahin utawi telu pira-pira wedhus. Wa fi arba'i mi'atin lan iku ing dalem 400
arba'u syiyahin utawi papat pira-pira wedhus, tsumma fi kulli mi'atin nuli iku ing dalam saben-saben 100 syatun utawi wedhus siji. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa unta nisab awalnya itu adalah 5. Kalau sapi nisab awalnya itu adalah 30. Kambing awal nisabnya itu adalah 40. Awal nisab artinya batas minimal untuk wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai hitungan itu. Jika tidak mencapai hitungan itu, maka berarti tidak wajib pemiliknya mengeluarkan zakatnya. Jika seseorang memiliki unta hanya 4, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat unta. Jika seseorang memiliki sapi hanya 29, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat sapi. Jika seseorang memiliki kambing hanya 39, kurang 1/40-nya, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat kambing. Jadi ini yang dimaksud dengan awwalun nisab. Jadi ukuran minimal untuk pemilik binatang ternak, unta, sapi atau kambing untuk mengeluarkan zakat, untuk wajib mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka yang wajib dia keluarkan adalah syatun, yaitu 1 ekor kambing. Ini sudah kita jelaskan. Kemarin kambingnya sudah kita jelaskan, yaitu bisa jadi jaza'atud dha'an atau saniyatu ma'zin. Jaza'atud dha'an itu artinya gibas yang berumur 2 tahun, gibas yang berumur 1 tahun atau belum 1 tahun tetapi sudah poel, sudah tanggal giginya. Atau saniyatu ma'zin. Saniyatu ma'zin itu artinya kambing Jawa atau kambing kacangan yang tipis bulunya itu berumur 2 tahun. Itu namanya saniyatu ma'zin. Itu yang dikeluarkan. Nah, kemudian jika sudah 10 untanya, maka berarti 2 ekor kambing. Jika 15, maka 3 ekor kambing dengan kriteria yang tadi itu, jaza'atud dha'an atau saniyatu ma'zin. Kalau 20, maka 4. Itu semuanya unta, yang dikeluarkan adalah kambing. Jadi zakat unta, tetapi yang dikeluarkan adalah kambing, mulai dari awal nisab yaitu 5 ekor unta sampai 20 ekor unta. Semuanya yang dikeluarkan adalah kambing. Hanya dilipatkan saja, yaitu 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor kambing yang dikeluarkan. Nah, sekarang ketika sudah mencapai hitungan 25, wa fi 25 bintu makhadin, wa fi 36 bintu labunin, wa fi 46 hiqqatun, wa fi 61 jaza'atun. Kalau sudah 25 ekor unta, maka zakatnya bukan kambing lagi, tetapi 1 ekor bintu makhad. Kalau sudah 36 untanya, maka yang dikeluarkan adalah bintu labun. Kalau sudah 46, maka yang dikeluarkan adalah hiqqah. Kalau sudah 61, maka zakat yang dikeluarkan adalah jaza'ah. Nah, jadi di sini sudah berupa unta juga yang dikeluarkan, bukan kambing. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau sudah
unta yang dimiliki itu 25 ekor, maka yang dikeluarkan bukan lagi kambing tetapi unta, yaitu bintu makhot. Apa bintu makhot itu? Bintu makhot itu unta betina, namanya bintun. Di sini betina, unta betina yang umurnya itu sudah sempurna 1 tahun. Jadi kalau ada unta betina berumur sempurna 1 tahun disebut apa? Bintu makhot. Itulah yang dikeluarkan manakala seseorang memiliki 25 ekor unta. Disebut bintu makhot karena induknya itu sudah layak untuk melahirkan kedua kalinya. Anaknya sudah 1 tahun, maka induknya sudah waktunya lagi melahirkan lagi, sudah waktunya punya adik, sudah 1 tahun. Itu namanya apa? Bintu makhot. Bintu makhot. Jadi itu yang dikeluarkan. Kalau sudah 36 ekor, tadi berapa? 25, sekarang 36 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Sekarang bintu labun. Bintu labun itu unta yang bagaimana? Bintu labun itu adalah unta betina yang umurnya sudah 2 tahun. Kalau bintu makhot umurnya 1 tahun, kalau bintu labun itu unta betina berumur 2 tahun, masuk umur 3 tahun. Itu namanya apa? Bintu labun. Dikatakan bintu labun karena dia adalah anak unta yang sedang menyusui, sehingga disebut sebagai bintu labun. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah mencapai 46 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor hiqqah. 1 ekor hiqqah. Apa itu hiqqah? Hiqqah adalah unta betina yang sempurna berumur 3 tahun. Jadi sudah lebih tua lagi, umurnya 3 tahun, namanya hiqqah. Nah, disebut hiqqah karena apa namanya? Itu sudah untanya itu sudah sudah darah sudah layak untuk kemudian dikawinkan. Itu sudah berumur 3 tahun, namanya hiqqah. Kemudian kalau sudah mencapai 61 ekor unta, maka zakatnya adalah jaza'ah. Jaza'ah disebut jaza'ah karena gigi depannya itu sudah poel, sudah gugur. Ini yang disebutkan mu'allif itu sampai 61 ekor unta. Jadi kalau unta itu berumur 1 tahun, namanya apa? Bintu makhot. Kalau umurnya 2 tahun, namanya apa? Bintu labun. Istilah jaza'atul do'an. Jaza'ah itu kambing. Kalau jaza'atul do'an itu kambing kibas berumur 1 tahun atau sudah poel giginya. Nah, di sini ada jaza'ah tapi dalam unta, yaitu unta yang giginya sudah poel, gigi depannya itu sudah tanggal atau sudah gugur. Nah, sampai di sini yang disebutkan oleh muallif. Kalau uraian berikutnya kemudian kita berlipat lagi, nanti dijelaskan oleh para ulama dalam kitab yang lebih besar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa fi mi'atin wa fi ihda wa sittina, ini dikatakan wa fi ihda wa sittina jaza'ah, tadi sudah 61.
Kemudian wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. Kalau 76 maka 2 bintu labun. Tadi mulai dari awal lagi. Unta berumur 1 tahun tapi 2 ekor. Kalau 76. Kalau 91 maka 2 hiqah yang dikeluarkan. Kalau sudah 121 maka 3 bintu labun yang dikeluarkan. Kemudian mu'allif mengatakan dalam setiap 40 setelah itu yang dikeluarkan adalah bintu labun. Dan dalam setiap 50 adalah hiqah. Itu yang dikeluarkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, apalagi di sini onta, kita nggak punya onta. Satu pun nggak ada. Yang ada di Indonesia di kebun binatang. Nah, jadi apalagi sampai memiliki ratusan puluhan unta. Hadirin rahimakumullah. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan jika kita ternyata nanti bisa beternak unta dengan memenuhi syarat-syarat wajibnya, ya kita belajar lagi lebih detail tentang permasalahan zakat unta. Hadirin rahimakumullah. Kita masuk ke sekarang nisabnya sapi. Wa awwalu nisabil baqari 30. Sapi itu awal nisabnya adalah 30. Baru wajib seseorang peternak sapi untuk mengeluarkan zakat sapi apabila sapinya sudah berjumlah 30. Nah, apa yang dikeluarkan jika sapi seseorang itu mencapai 30 ekor? Apa yang dikeluarkan yaitu tabi'un. Tabi itu adalah sapi jantan. Sapi jantan. Jadi di sini langsung sapi. Sapi zakatnya yang dikeluarkan juga sapi. Beda tadi unta yang awal-awal itu yang dikeluarkan berupa kambing. Tetapi kalau zakat sapi maka pertama-tama ketika sudah mencapai awal nisab yaitu 30 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah tabi'a. Tabi'a itu sapi jantan yang berumur sempurna 1 tahun. Jadi sudah 1 tahun. Pedet anak sapi berumur 1 tahun. Itu yang diberikan kepada mustahiq zakat. Jadi berupa bukan berupa uang yang dikeluarkan dari zakat peternakan, tetapi berupa, kalau sapi maka berupa sapi. 30 ekor maka 1 tabi', yaitu 1 pedet anak sapi yang berumur 1 tahun. Kenapa kok disebut tabi'? Tabi' itu kan yang ikut. Disebut tabi' karena sapi jantan yang berumur 1 tahun itu biasanya masih mengikuti induknya, kemana saja, termasuk ke tempat pengembalaan itu masih ngintil, masih ngikuti induknya. Kayak manusia aja ibu. Mengikuti induknya, sehingga dia disebut dengan tabi'ah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mu'allif mengatakan jika sudah mencapai 40 ekor unta, jadi bukan dilipatkan 40 ke 40 kemudian 80, tetapi awal nisabnya 30. Jika sapinya itu sudah ada 40 ekor, maka zakatnya adalah musinnah. Zakatnya musinnah. Yang dikeluarkan adalah musinnah. Musinnah itu apa? Sapi betina yang telah sempurna berumur 2 tahun. Itu musinnah, dan giginya telah sempurna, disebut musinnah. Sinnun itu artinya gigi. Musinnah disebut musinnah karena
sapi betina berumur 2 tahun itu giginya sudah sempurna. Nah, giginya semuanya sudah ada, sudah sempurna. Maka disebut musinnah, itu yang dikeluarkan ketika seseorang memiliki 40 ekor sapi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mu'allif mengatakan wa ala hadza abadan faqis, dan pada ini selamanya faqis, maka samakanlah. Kalau misalnya 120 berarti 3 musinnah atau bisa 4 atbi'ah. Nah, jadi kalau 30 ya, 30 120. 120 kalau dibagi 30 berapa? Kalau dibagi 30 40. Kalau dibagi 40 3. Nah, makanya kalau ngitungnya itu 120 itu dibagi 30, awal nisabnya 30. Berarti apa? Berarti yang dikeluarkan kan tabi. Karena kalau 30 itu tabi yang dikeluarkan berumur sapi jantan berumur 1 tahun, maka berarti kali 3. Nah, karena 120 bagi 3 itu 4. Nah, 4, maka berarti 4 tabi. Kalau dia ngitungnya per 40, setiap 40 itu musinnah. Berarti kalau 120 bagi 40 sama dengan 3, berarti 3 musinnah yang dikeluarkan. Nah, itu yang dimaksud oleh perkataan mu'allif wa ala hadza abadan faqis. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah tentang nisabnya kambing. Nah, kambing. Kalau sapi ini masih mungkin ya, ada di antara kita yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat sapi, demikian juga wajib mengeluarkan zakat kambing. Meskipun ya sangat jarang sekali. Yang terutama syarat wajib berupa digembalakan di tempat pengembalaan umum. Ini yang sulit untuk dipenuhi, sehingga para peternak itu meskipun banyak hasilnya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat manakala syarat tersebut itu tidak terpenuhi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa awwalu nisabil ghanami arba'un wa fiha syatun jaza'atum minad dhani aw thaniyatum minal ma'iz wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani wa fi mi'ataini wa wahidah thalathum syiyahin wa fi arba'atin wa fi arba'ati mi'atin arba'u syiyah thumma fi kulli mi'ah syatun. Awal nisabnya kambing itu adalah 40 ekor kambing. Dalam 40 ekor kambing itu zakatnya adalah 1 ekor kambing jaza'atut ta'an atau thaniyatu ma'as. 121 ekor zakatnya 2 ekor kambing. 201 ekor kambing zakatnya 3 ekor. 400 kambing zakatnya 4 ekor. Kemudian dalam setiap kelipatan itu 100 zakatnya 1 kambing. Dalam setiap kelipatan 100 zakatnya adalah 1 kambing setelah batas itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kambing kemarin sudah kita jelaskan, kita tegaskan kembali, itu ada 2 jenis. Ada namanya kambing gibas atau do'an. Yang kedua adalah kambing Jawa atau kajangan yang disebut ma'iz. Nah, itu ada 2. Ada ma'zun, ada do'an. Nah, itu sama nisabnya, awal nisabnya itu sama, yaitu jumlahnya 40 ekor kambing, baik 40 ekor kambing Jawa atau 40 ekor kambing gibas, baru seseorang wajib mengeluarkan zakat.
Jika kurang dari itu, meskipun hanya kurang satu saja, kayak kemarin sudah mendekati haul, disembelih satu, dijual satu, sehingga jumlahnya hanya 39, itu tidak wajib dia mengeluarkan zakat kambing tersebut. Nah, jika seseorang memiliki kambing 40 ekor, berarti sudah mencapai batas minimal nisab, maka dia wajib mengeluarkan yaitu 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing yang dikeluarkan itu yaitu berupa jaza'atud do'an atau jaza'atun minad do'an atau thaniyatun minal ma'az, minal ma'zi. Jadi yang dikeluarkan itu yaitu kambing yang kambing gibas berumur 1 tahun atau belum 1 tahun tetapi sudah tanggal giginya, sudah poel. Atau yang dikeluarkan itu thaniyatun minal ma'zi, yaitu kambing Jawa berumur 2 tahun. Itu sama seperti kambing yang bisa digunakan untuk kurban. Bisa digunakan kurban, syaratnya juga begitu, harus berupa jaza'atud do'an atau thaniyatu ma'zin. Ini terkadang tidak terpenuhi kalau nggak hati-hati. Ini lagi sebentar lagi akan musim kurban. Kalau tidak hati-hati maka bisa belum terpenuhi umur. Terkadang kambingnya besar, kambing Jawa besar, kambing kacangan, sepertinya besar badannya, tetapi sebenarnya umurnya belum 2 tahun, maka tidak terpenuhi syarat. Di sini bukan masalah besar badannya atau kecil, tetapi umur itu menjadi syarat kalau kambing Jawa. Jadi kalau kita kambing Jawa yang akan dikurbankan, maka jangan bertanya apakah kambingnya sudah poel atau belum. Karena untuk kambing Jawa atau kacangan ini tidak ada kriteria poel. Istilahnya bukan jaza'ah dia, tetapi thaniyatul ma'zi, yaitu umurnya sudah 2 tahun. Nah, kalau belum berumur 2 tahun ya nggak bisa. Yang tahu ya yang memelihara umurnya berapa. Ini kambingnya sudah 2 tahun atau belum yang memelihara, atau orang yang ahli. Orang yang ahli bisa mengetahui bahwa ini umurnya sudah 2 tahun. Karena kadang penjual-penjual kambing itu ya kadang nggak jujur. Dia nggak jujur, dia bilang ini sudah 2 tahun, padahal sebenarnya belum 2 tahun. Karena memang ya cari uang. Cari uang dia biar laku, biar bisa untuk dibuat kurban, kemudian umurnya dituakan padahal umurnya belum mencapai itu. Tetapi kalau kita gibas itu sebenarnya dari satu sisi lebih mudah untuk ditandai, sehingga lebih aman. Kalau kita yang disembelih itu kambing gibas, itu lebih aman. Meskipun terlihat kambing gibas ini terkadang lebih kecil dibandingkan dengan kambing Jawa, bulunya saja yang tebal. Tetapi dari sisi umur dari sisi umur atau dari sisi ketentuan binatang kurban itu lebih mudah bagi kita untuk menandainya. Kalau pertama karena umurnya itu lebih muda, yaitu hanya 1 tahun, bukan 2 tahun sebagaimana kambing Jawa. Kemudian yang kedua ada ketentuan juga, kalau enggak pokoknya giginya sudah tanggal, umurnya sudah mendekati 1 tahun, belum 1 tahun tapi sudah mendekati 1 tahun, giginya sudah poel. Oh, ini sudah bisa untuk disembelih. Nah, lebih mudah seperti itu. Dalam hal zakat itu juga yang dikeluarkan jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, maka yang dikeluarkan adalah jaza'atud do'an atau thaniyatu ma'zin.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya mu'allif mengatakan wa fi mi'atin, setelah 40 langsung wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina syatani. Kalau sudah mencapai 121, maka 2 ekor kambing yang dikeluarkan. Kalau 201, maka zakatnya 3 ekor kambing. Kalau 400 ekor kambing, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Jika lebih dari 400 ekor, maka dibayar setiap 100 kambing itu 1 ekor kambing. Jadi ini sama kambing semua yang dikeluarkan, dan ketentuan kambingnya semuanya adalah jaza'atud do'an atau thaniyatu ma'zin. Nah, beda dengan yang tadi ya, beda dengan unta tadi. Unta tadi sampai 20 kambing yang dikeluarkan, begitu sampai 25 ganti unta yang dikeluarkan. Kalau sapi, yang dikeluarkan sapi semua, dari mulai tabi, kemudian musinnah, 2 itu, tabi sama musinnah. Tabi umurnya 1 tahun. Kalau musinnah ketika dia sudah sudah sempurna, sudah sempurna gigi-giginya, berumur berapa tadi? 2 tahun, itu disebut sebagai musinnah, 2 tahun. Nah, jadi yang dikeluarkan 2, tabi dan musinnah. Nah, kalau kambing itu yang dikeluarkan juga kambing terus, mulai dari awal. Kalau dia jumlahnya itu 40 ekor kambing, maka satu ekor jaza'atud do'an atau 1 ekor thaniyatu ma'zin. Kalau 121, maka zakatnya 2 ekor kambing, berarti 2 ekor jaza'atud do'an atau 2 ekor thaniyatu ma'zin. Kalau sudah 201, maka 3 ekor kambing, berarti 3 ekor jaza'atud do'an atau 3 ekor thaniyatu ma'zin. Kalau sudah 400, jadi di sini hitungannya begitu, 400 ekor, maka 4 ekor kambing jaza'atud do'an atau thaniyatu ma'az. Setelah itu dilipatkan, setiap lipatan 100 itu ditambah 1. Setiap lipatan 100 itu ditambah 1 ekor kambing yang dikeluarkan setelah mencapai hitungan 400. Jadi bukan dari awal dilipatkan misalnya 40, 80, 120, bukan seperti itu. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh mu'allif dalam kitab ini, sebagaimana yang sudah kita uraikan. Baru setelah 400 ekor unta, maka kemudian setiap 100-nya itu menambah 1 ekor kambing. Misalnya kalau 1000 kambing, seseorang memiliki 1000 kambing, berarti berapa zakatnya? 10 ekor kambing jaza'atud do'an atau thaniyatu ma'zin, karena setiap 100-nya itu 1. Kalau dia 1000, berarti 10 ekor kambing yang dikeluarkan. Kalau 800 ekor kambing yang dia miliki, maka berarti yang dikeluarkan adalah 8 ekor kambing jaza'atud do'an atau thaniyatu ma'zin. Kalau kambingnya itu 870, maka berarti berapa? 870, maka yang dikeluarkan adalah 8, bukan 87. Karena apa? Dihitungnya per 100-nya. Sementara yang diantara ukuran itu dimaafkan, tidak ada zakatnya. Nah, kalau misalnya seseorang hanya memiliki tadi itu 870, maka 70-nya tidak ikut dihitung.
yang dihitung 800-nya. Nanti kalau sudah 900 baru kemudian menjadi 9. Kalau sudah 1000 maka menjadi 10. Seperti itu. Kalau misalnya seseorang memiliki 999 ekor kambing, 1000 kurang 1, maka zakatnya berapa di sini? 9, bukan 10. 9 ekor kambing, baik itu berupa jaza'atu ta'an atau berupa thaniyatu ma'zin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam permasalahan zakat ini, bagi kita yang sudah memiliki harta ternak, unta, sapi atau kambing, maka dan memenuhi syarat wajib, maka kita harus belajar tentang masalah ahkamuz zakah, yang khususnya yang terkait dengan ini. Telah kita sampaikan di awal bahwa ilmu tentang ahkamuz zakah itu hukum mempelajarinya fardu ain, tetapi inda wurudis sabab. Inda wurudis sabab, ketika datang sebab, ketika wajib ainnya, ketika seseorang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jika enggak, maka jika seseorang tidak mengetahuinya secara rinci ketentuan hukum zakat, maka dia tidak berdosa. Karena fardu ainnya ketika ada sebab itu, yaitu ketika seseorang memiliki harta mencapai nisab. Harta zakawi yang dimaksud adalah zakat harta, memiliki harta zakawi yang sudah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka dia baru berkewajiban untuk belajar. Kalau enggak, maka yang wajib ain bagi setiap kita adalah mengetahui bahwa zakat itu hukumnya wajib. Bahwa zakat itu hukumnya wajib. Adapun rinciannya secara lebih detail itu wajib ain ketika ada sebab. Tapi kalau santri, meskipun dia miskin, ya hendaknya dia mengetahuinya. Tetapi tidak fardu ain bagi seseorang yang tidak memiliki harta. Karena bisanya ngitung saja dia, nggak bisa mengeluarkan. Karena dia miskin, dia nggak punya, nggak beternak, kambing nggak punya, sapi nggak punya, unta apalagi, ayam saja nggak ada misalnya. Maka dia kalau nggak tahu tentang rincian seperti yang tadi kita sebutkan, itu tidak berdosa. Karena ilmu fardu ain itu ada dua macam. Ada ilmu fardu ain yang yajibu talabuhu fil hal. Ada yang inda wurudis sabab. Kalau ilmu fardu ain yang yajibu talabuhu fil hal, itu seperti ilmu tentang pokok akidah. Pokok-pokok akidah seperti ma'rifatullah, ma'rifatur rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan mengetahui sifat-sifatnya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dengan mengetahui sifat-sifat para nabi, itu hukumnya adalah fardu ain. Kalau seseorang itu tidak mengetahui tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, tidak mengetahui bahwa Allah itu adanya tidak seperti adanya makhluk, bahwasanya Allah itu adanya tanpa permulaan, bahwasanya Allah itu adanya tanpa penghabisan, Allah itu maha kuasa untuk mengadakan dan meniadakan makhluk dan seterusnya, maka seseorang berdosa dan dia dalam bahaya, ibadahnya, akidahnya dalam bahaya, karena bisa terpengaruh oleh pemahaman yang melenceng dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya, atau akidah ahli sunnati wal jamaah. Atau mengetahui tentang taharah, tentang wudu, tentang tata cara mandi wajib,
Tentang tata cara menghilangkan najis, jika ada di pakaiannya itu air kencing atau tai, bagaimana cara menghilangkannya, seseorang wajib ain untuk mengetahuinya. Karena jika tidak, nanti bisa-bisa sholatnya nggak sah, karena wudhunya nggak sah, mandinya nggak sah, maka sholatnya menjadi nggak sah. Karena dia nggak bisa menghilangkan najis, maka sholatnya menjadi nggak sah. Karena syarat sah dari sholat itu harus suci dari hadas dan suci dari najis, baik pada pakaian, badan maupun tempat sholatnya. Berarti ini apa? Fardu ain fil hal. Seketika itu nggak boleh ditunda-tunda. Orang tua harus mengajarkan ilmu ini kepada anaknya ketika anak berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Kemudian ada ilmu lagi yang fardu ain fil hal, ilmu tentang puasa Ramadan. Ini seketika harus dipelajari. Tapi kalau ilmu tentang zakat seperti yang sekarang kita pelajari, itu fardu ain juga, tetapi inda wurudis sabab. Jenis ilmu fardu ain yang kedua, yaitu yang wajib dipelajari ketika ada sebab. Yaitu sebabnya apa? Sebabnya seseorang beternak kambing, maka dia wajib untuk mempelajari beternak kambing dengan memenuhi ketentuan. Maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum terkait dengan zakat kambing. Karena dia itu bertani dalam jumlah besar, maka dia harus belajar bagaimana ketentuan zakat pertanian. Harus dia pelajari. Wajib ain bagi dia untuk mempelajarinya. Bagi seseorang yang misalnya mau atau dia memiliki atau dia berdagang, maka wajib bagi dia mempelajari hukum zakat perdagangan. Itu saja, tidak secara umum. Yang terkait dengan kewajiban dia, itu yang wajib dia pelajari. Yang dikatakan inda wurudi sabab, karena ada sebab yang menjadikan dia wajib, maka dia harus mempelajarinya. Ilmu tentang haji, kalau dia sudah ada jadwalnya berangkat haji, maka dia harus belajar tentang ketentuan tata cara, rukun, wajib, hal-hal yang membatalkan, yang merusak haji itu apa saja, dia harus pelajari agar nanti haji yang dikerjakannya itu menjadi sah. Kalau enggak, nanti bisa berbahaya. Nah, termasuk di sini adalah ilmu fardu ain inda wurudis sabab. Ilmu tentang pernikahan itu juga inda wurudis sabab. Seseorang yang akan menikah, sudah ada calonnya, apalagi sudah ditentukan tanggalnya, tanggal sekian akan akad nikah, maka dia wajib ain hukumnya untuk mempelajari ahkamun nikah. Apa saja rukun nikah, apa kewajiban suami terhadap istrinya, apa kewajiban istri terhadap suaminya, apa itu tolak roj'i itu apa, bain sughra itu apa, bain kubra itu apa, tolak mu'allaq, tolak munajjas itu apa, kemudian apa lagi, kemudian tolak sunni, tolak bid'ai, tolak lawala itu apa, bagaimana ketentuan rujuk, bagaimana ketentuan khulu' dan sebagainya, apa saja yang membuat pernikahan itu rusak, itu harus dipelajari oleh seseorang yang akan menikah. Kalau tidak, maka dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Nanti akad pernikahannya sudah batal, dia masih menganggap bahwa mereka masih suami istri. Sehingga kemudian bisa terjadi hubungan perzinaan yang dia tidak merasa bahwa itu sebagai perzinaan karena kebodohannya. Karena orang bodoh itu berbuat salah nggak terasa. Nggak terasa itu maksudnya dia nggak merasa bahwa dia telah berbuat kesalahan, dikira benar.
padahal salah. Itu orang bodoh begitu. Kalau orang yang berilmu dia berbuat salah itu dia tahu. Kalau orang bodoh dia berbuat salah, dia nggak tahu kalau dia berbuat salah. Karena nggak tahu, maka ya dilanjutkan saja salahnya itu. Karena apa? Nggak tahu kalau salah, sehingga salahnya dilanjutkan sampai mati ya tetap salah. Karena apa? Karena dia nggak tahu yang benar. Nah, inilah pentingnya seseorang belajar ilmu agama. Jadi kita harus tahu ini tentang pembagian ini, mana saja ilmu yang kita pelajari lebih dulu dan mana yang belakangan. Nah, karena ilmu agama itu jumlahnya apa? Sangat luas, jumlahnya sangat banyak dan sangat luas. Nggak mungkin kita mempelajari ilmu agama itu seluruhnya. Nggak memungkinkan. Kalau dihitung umur itu tidak memungkinkan kita mempelajari seluruh ilmu agama. Ilmu agama ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, kemudian ada ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, usul fikih, mustalahul hadis, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, semuanya ilmu-ilmu agama itu. Kemudian ilmu waris, banyak sekali ilmu-ilmu agama itu. Kalau kita pelajari seluruhnya, ini nggak nutut ini waktunya, apalagi yang sibuk-sibuk itu. Yang sibuk-sibuk misalnya dia harus ke tokonya, harus jaga tokonya, dia harus ke sawah, dia harus ke kantor. Bagaimana bisa mempelajari seluruh itu? Maka kita orang yang berakal, kita harus memiliki prioritas. Kita harus memiliki prioritas. Prioritas itu mana yang lebih didahulukan dari yang lain. Nah, ini kita harus pilah-pilah. Mana yang ilmu apa yang seharusnya kita pelajari lebih dulu dari ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai seseorang terbalik-balik. Terbalik-balik itu apa? Ilmu yang itu semestinya belum darurat untuk dia pelajari, tetapi dia justru sudah mempelajarinya. Bahkan terkadang itu tergolong fardunya bukan fardu ain, dia sudah mempelajarinya. Yang fardu ain dia belum mempelajarinya. Yang fardunya itu fardu ain inda wurudi sabab, dia sudah mempelajarinya. Sementara ilmu fardu ain yang fil hal dia belum mempelajarinya. Kalau tentang ahkamun nikah hebat dia, rinci kalau ngomong. Tapi ternyata toharohnya belum bisa, dia wudhu belum bisa. Itu namanya terbalik. Nah, jadi kalau bicara tentang kewajiban suami, kewajiban istri, sudah mahir, padahal dia calon aja belum punya. Calon aja belum punya dia, tetapi sudah pinter tentang itu. Sementara yang fardu ain fil hal, sholat, rukun sholat belum bisa, dia belum paham. Kemudian dia tentang toharoh saja dia belum paham. Nah, ini namanya apa? Terbalik. Semestinya apa? Didahulukan yang fardu ain fil hal, baru yang fardu ain inda wurudis sabab. Yang inda wurudis sabab ketika ada sebab saja. Tetapi kita mengetahui yang sekarang ini kita pelajari ilmu tentang zakat. Kita secara global saja, secara global. Karena yang toharoh sudah kita pelajari, sholat juga sudah kita pelajari. Kita membahas zakat secara global. Mana tahu nanti kita menjadi orang kaya, kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan wajib zakat sehingga kita mengeluarkan zakatnya. Dan kita ketika itu terjadi, maka kita harus lebih belajar lagi, karena sekarang masih global. Nanti kalau kita ternyata menjadi seorang pedagang sukses, menjadi seorang bisnismen yang
sukses, yang kaya raya, maka segera datang kembali untuk kepada ahli ilmu untuk belajar secara khusus hukum zakat perdagangan. Begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya. Ini hanya yang disebutkan oleh mu'alif, apalagi kita ini kitab mukhtasar dalam fikih sehingga sangat global sekali. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita dalam beberapa hari ini masih terus berbicara tentang masalah nisab dari harta zakawi. Nah, besok insya Allah kita masih membahas tentang yaitu malul khalitain. Itu juga masih terkait dengan zakat peternakan, baru kemudian zakat emas perak, pertanian dan seterusnya. Semoga pembahasan yang masih bersifat global ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.